Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-Imam As-Suyuti fi kitabih Lubabil Hadis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin radhiyallahu anhu ila an qala al-babu tasi' fi fadilati sholatil jamaah utawi bab yang at-tasi'u kang nomor 9 iku fi fadilati sholatil jamaah ing dalem mertelaaken kautamaane salat jamaah. Seputar salat jamaah nanti akan disebutkan oleh Imam Suyuti 10 hadis apa saja. Wa an Abi Hurairah lan kacerita saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh sinten Abu Hurairah. Dawuh mekaten ausani habibi Rasulullah. Masiyati ing ingsun sinten habibi kekasihku, sinten Rasulullah rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li dawuh sinten Kanjeng Rasul limaring ingsun. Dawuh ngeten ya Abu Hurairah wahai Abu Hurairah. Sholli sholatu sira ma'al jamaati sertane jamaah. Walau kunta senajan ana sapa siramu jalisan iku wong sing lungguh. Fa innallaha ta'ala yu'tika bi kulli sholatin ma'al jamaah thawaba 25 sholatan fi ghairil jamaah. Sholatus liramu wahai Abu Hurairah senajan kamu dalam keadaan duduk. Fa innallaha krana temen setune Allah Ta'ala yu'ti paring sinten Allah ing sliramu bikulli sholatin kelawan saben-saben sholatan ma'al jamaati sertane jamaah paring thawaba khamsin ing ganjaran 5 wa isyrina lan 20 apane sholatan sholate fi ghairil jamaati dalam liyane jamaah dalam ora jamaah. Hadis yang pertama seputar keutamaan sholat jamaah. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Abu Hurairah, "Ausani habibi Rasulullah." Telah berwasiat kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Hai Abu Hurairah, salatlah berjamaah walaupun kau dalam keadaan duduk." Walaupun keadaan duduk. Jadi kalau misalnya orang sedang sakit tidak bisa duduk atau kakinya bagaimana lah gak bisa berdiri dengan sholat duduk, tapi tetap berjamaah. Artinya sangat memperhatikan berjamaah, sholat berjamaah. Kata Rasulullah, sholatlah seberjamaah meskipun kau dalam keadaan duduk, sholatnya sambil duduk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sholat jamaah itu sebanyak 25. Pahala 25 dibandingkan dengan sholat tanpa jamaah. Jadi kalau sholat jamaah itu dapat pahalanya 25, tapi kalau sholatnya tidak berjamaah itu hanya dapat 1. Nah ini salah satu keutamaan sholat berjamaah. Jadi bandingannya itu 25 dan 1. Jadi terpautnya itu banyak sekali. Dalam riwayat lain itu ada 27. Kalau yang dijelaskan dalam hadis ini adalah berapa? 25. 25 ini. Ini riwayat juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin.
juga ada. Lah terus perbedaan hitungan itu ada yang 25, ada yang 27. Ini bagaimana? Nah, ini al-adad itu ghairul maqsud. Jadi la mafhuma lil adad, mafhumal adad itu la mafhumalah. Artinya kalau disebutkan tentang berapa banyaknya bilangan, itu sejatinya tidak dimaksudkan bilangannya itu. Nah, bukan dimaksudkan bilangannya itu. Yang jelas pahalanya atau fadilahnya banyak sekali. Jadi sama saja misalnya 25, 27 itu bukan yang dimaksud adalah 25, 25, 27 sehingga ada perbedaan maksud dari yang disabdakan oleh Rasulullah dari 27 ada yang 25. Tapi maksudnya bukan itu, maksudnya bukan bilangannya itu. Maksudnya adalah pahalanya jauh lebih besar, fadilahnya, utamaannya itu lebih unggul dibanding dengan sholat sendirian. Itu maksudnya. Nah, kalau bandingannya itu 25, maka setiap sholat itu 25, maka pahalanya banyak sekali. Dan sebenarnya bukan hanya itu. Salah satu di antara yang dijelaskan oleh para fuqaha, ulama ahli fikih, kalau sholat berjamaah itu misalnya begini. Jadi kalau sholat berjamaah orangnya banyak, salah satu di antara faedah yang dijelaskan adalah ketika jamaahnya itu banyak sampai 40 orang misalnya. Maka dari 40 orang itu tidak lepas satu di antara mereka yang menjadi wali. Enggak tahu siapa walinya itu. Tetapi dalam sebuah keterangan, Imam Syafi'i juga menjelaskan, dan dari beberapa ada sebuah hadis juga menjelaskan bahwa ketika orang berkumpul 40, maka satu di antara mereka adalah menjadi wali. Walaupun tidak tahu siapa walinya. Artinya kalau ada walinya di situ berarti apa yang didoakan atau berdoa ketika sholat berjamaah itu yang dihadiri oleh 40 orang, maka ini doanya mustajab karena disaksikan atau dihadiri oleh seorang wali. Di antaranya itu. Faedah lagi di antaranya sholat jamaah itu seandainya kita sholatnya kurang khusyuk misalnya. Sholatnya kurang khusyuk atau ada kurang-kurangnya lah misalnya. Maka dengan kita berjamaah itu bisa terjangkepi, bisa terpenuhi. Kalau sholat sendirian mungkin ya karena kurang khusyuk ada kurang-kurangnya, itu nggak ada yang menggenapi. Tetapi kalau sholat berjamaah nanti jadinya bisa digenapi dari kekurangannya itu oleh jamaah, karena memang namanya juga jamaah, maka bareng-bareng istilahnya. Maka disitulah kemudian keutamaan sholat berjamaah. Yang ketiga, saya sebutkan 3, padahal banyak sekali faedahnya itu. Diantaranya kita bisa bertemu dengan kawan-kawan, bisa bersilaturahim, ya, kemudian kita berkumpul sama teman-teman, sama kawan-kawan, sama saudara-saudara. Nah ini, kemudian ketika kita bersalaman sama sesama jamaah misalnya, maka masuk dalam hadis, ketika seorang mukmin bertemu dengan mukmin, kemudian itu sudah pahala sendiri, kemudian bersalaman, itu dosa-dosanya rontok semuanya. Memang banyak fadilah-fadilah itu yang disebutkan dalam atau membahas tentang fadilah sholat jamaah. Makanya jangan diabaikan sholat berjamaah itu. Itu yang saya sebutkan cuma 3 diantaranya, padahal banyak sekali. Jadi cukup bagi kita bahwa sholat jamaah itu sangat penting sekali. Apalagi bagi tetangga masjid, misalnya tetangga masjid yang dekat dengan masjid. Malah ada hadis la sholat li jaril masjid illa fil masjid, sehingga menimbulkan perdebatan para ulama bagaimana sholat bagi tetangga masjid itu. Apakah sholatnya harus di masjid, kalau nggak di masjid nggak sah, atau bagaimana. Itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nanti insya Allah akan kita jelaskan di dalam bab fadilatil masajid. Nanti ada keterangan tentang masjid-masjid itu insyaallah biidznillah taala, hadis-hadis yang menjelaskan tentang masjid. Nah ini kita
membahas tentang sholat berjamaah. Maka jangan diabaikan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu di masjid yang paling afdol. Yang paling afdol di masjid, karena di masjid itu nanti dapat ada sholat tahiyatnya, tahiyat masjid, kemudian ada i'tikaf di masjid. Tapi di masjid dan ini yang bersifat sholatnya di luar itu adalah bagi laki-laki. Laki-laki itu bagusnya di luar, sholatnya itu di masjid atau di musola lah ya. Kalau di negeri kita ini kan banyak musola, atau di musola misalnya. Tapi yang jelas paling bagus ya di masjid, karena musola bukan masjid. Nah, tapi ya ala kulli hal keluar dari rumah bagi laki-laki untuk sholatnya di musola ini lebih bagus. Tapi kalau untuk perempuan itu jangan di masjid. Yang paling bagus adalah sholatnya di rumah. Nah, sholatnya di rumah itu bagi perempuan. Makanya pendapat para ulama tentang sholatnya perempuan apakah di masjid, apakah boleh di masjid atau di manalah itu dijelaskan secara tuntas, panjang lebar, secara terperinci. Tapi secara garis besar, yang paling bagus bagi perempuan adalah sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah itu dijelaskan dalam beberapa hadis. Nanti insya Allah ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jama'ati ala salatir rajul wahdahu khamsun wa ishruna darajah. Utawi keutamaane salat jamaah ala rajuli fadlu salatil jama'ati ala salatir rajul. Utawi keutamaane salat jamaah ala salatir rajuli ngatasé salate wong lanang wahdahu hale suwijine rajul iku khamsun 5 wa isun 20 apane darajatan derajat. Seperti tadi, keutamaan salat jamaah, seorang salat jamaah, yang satunya lagi tidak berjamaah, sendirian salatnya, maka terpautnya keutamaannya adalah 25 derajat. Ini 25 derajat atau terpautnya antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah tadi seperti tadi sudah dijelaskan. Wa fadlu sholati tatawwu'i utawi keutamaannya sholat sunnah fil baiti dalam umah ala fi'liha ing atase fi'li sholati tatawwu fil masjid dalam ing atase nglakoni itu fi'liha ing dalam ing atase nglakoni sholat jamaah sholat tatawwu fil masjid ing dalam masjid iku kafadli sholatil jamaati kaya keutamaane sholat jamaah ala sholatil munfaridi ngatasé sholat wong dhewean. Artinya kalau tadi sholat berjamaah sholat fardu, maksudnya sholat fardu berjamaah dibanding dengan sholat fardu sendirian itu terpautnya itu adalah 25 derajat. Nah, kemudian keutamaan sholat sunnah di rumah dengan sholat sunnah di masjid. Nah, ini fadlu sholati tatawwu fil bait ala fi'liha fil masjid itu terpautnya kafadli sholatil jamaah ala sholatil munfaridi, seperti keutamaannya sholat jamaah dan sholat sendirian. Artinya begini, jadi kalau sholat fardu itu yang paling bagus, yang afdol, derajatnya atau pahalanya banyak itu di masjid. Kalau sholat fardu, tapi kalau sholat sunnah itu bagusnya itu di rumah. Nah, keutamaan sholat sunnah di rumah itu lebih baik, lebih bagus, berarti 25 derajat dibanding dengan sholat sunnah di masjid. Nah, ini yang dijelaskan dilakukan oleh Rasulullah juga demikian. Rasulullah itu kalau sholat sunnah itu di rumah, tapi kalau sholat fardu itu sholatnya di masjid. Jadi misalkan qobliyah sholat qobliyah dulu di rumah, baru kemudian pergi ke masjid untuk sholat fardu. Sholat fardu tok di mana di masjid, terus kemudian pulang lagi. Nah, pulangnya itu sholat ba'diyah. Jadi seperti itu akan memperoleh
keutamaan yang banyak. Sholat fardunya di masjid mendapat tadi 25. Kemudian sholat sunnahnya di rumah dapat 25. Tadi terpautnya itu 25. Maka yang paling bagus sholat fardu di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tadi, nah ini hukum ini itu bagi laki-laki tadi. Kalau perempuan kan sudah tadi sudah jelaskan, yaitu kalau perempuan itu sebaiknya yang paling bagus sholatnya itu di rumah. Sholatnya perempuan itu dalam hadis itu yang paling bagus di rumah. Di rumah itu istilahnya di rumah yang terbuka, di dalam rumahnya di ruangan apa gitu. Nah, paling bagus lagi di dalam kamar. Di dalam kamar ini bagi perempuan, karena perempuan itu lebih bagus yang paling astar, yang paling tertutup, sehingga tidak diketahui oleh orang lain ini perempuan. Tapi kalau laki-laki ya sebaiknya yang paling utama adalah keluar, yaitu sholatnya di masjid. Sudah. Tapi apakah boleh kemudian perempuan sholat di masjid? Boleh, siapa yang melarang? Kalau mazhab kita Syafi'i boleh, tapi dengan beberapa syarat, yaitu orang-orang yang tidak menimbulkan fitnah istilahnya. Perempuan yang tidak menimbulkan fitnah, tidak berhias, tidak pakai wangi-wangian, dan tidak bersolek, ya. Atau bagi orang yang bukan zawatil hay'ah istilahnya dalam fikih itu. Orang yang sudah tua misalnya, yang sudah sudah tua lah pokoknya, yang tidak mengandung syahwat, tidak menimbulkan fitnah istilahnya. Nah, tidak menimbulkan fitnah, maka boleh sholat di masjid orang-orang yang seperti itu. Karena dahulu juga sahabiat juga ada yang seperti itu. Nah ini boleh, makanya dijelaskan oleh fuqaha seperti itu. Tapi kalau yang masih muda yang menimbulkan fitnah, kalau ya sholatnya sebaiknya di rumah saja, di rumah saja. Makanya dahulu kan ada satu sahabat yang ngeyel dengan Rasulullah, istilahnya bukan ngeyel ini, artinya ketika mengetahui keutamaan sholat jamaah, itu kemudian beliau datang kepada Rasulullah minta izin kalau sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah, dia tidak mau meninggalkan jamaah. Nah, akhirnya beliau ini kalau nggak salah siapa Ummu Aiman apa ya itu ya, kalau nggak salah itu. Jadi radhiyallahu anha minta kepada Rasulullah agar mengizinkan dia jadi imam di dalam rumahnya, berjamaah dengan keluarganya, dia yang menjadi imam. Kemudian diizini oleh Rasulullah. Ini karena sahabat ini pengen sholat yang paling utama, menggabungkan sholat jamaah dan menggabungkan sholat yang paling utama bagi perempuan. Jadi sholatnya di rumah dan di rumah berjamaah. Nah, akhirnya diizini oleh Rasulullah, dia sholat di rumah menjadi imam, kemudian sholatnya di rumah. Jadi makmumnya itu keluarga-keluarganya itu. Nah ini boleh seperti itu. Makanya kalau perempuan yang paling bagus ya jamaah di rumah. Nah terus kalau misalnya suaminya itu sholatnya di masjid, ya disiasati. Kalau mau ya suaminya suruh sholat lagi. Pertama sholatnya di masjid, kemudian pulang, sholat lagi sama istrinya. Ini namanya sholat sedekah, sholat sodakoh kalau dalam mazhab kita itu. Tapi harus tahu kalau jadi imam berarti harus wajib niat jadi imam. Itu dalam keterangan fikih kan ada 4 sholat yang ketika menjadi imam harus niat menjadi imam. Selain sholat 4 itu tidak wajib niat imamah, niat menjadi imam. Di antara yang 4 itu adalah sholat al-mu'adah. Nah, sholat al-mu'adah itu tadi orang suaminya sholat di masjid, sudah berjamaah, pulang, istrinya pengen berjamaah, kemudian sholat dengan suaminya mengulangi sholatnya lagi. Agar dapat istrinya itu sholat berjamaah dengan suaminya. Lah ini bagus seperti itu, disiasati begitu. Supaya istrinya juga mendapatkan pahala jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati tafdulu. Sholatul jamaati tafdulu
Salat al-fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Kata Rasulullah, utawi salat jamaah tafdulu itu ngungguli apa salatul jamaah salat al-fardhi ing salat dhewean bisab'in kelawan ngungguli kelawan 7 wa ishrina 20 apane darajatan derajate. Juga seputar hadis tentang berjamaah ini kata Rasulullah hadis ini bahwa keutamaan atau sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian dengan 27 derajat. Tadi dijelaskan, ada yang 25, ada yang 27. Maka apakah apa artinya berbeda? Tidak. Ini namanya dalam istilah usul fikih, itu namanya al-adat la mafhumalah. Artinya la mafhumalah itu bagaimana ya? Yang dimaksud bukan hitungannya itu, tetapi fadilahnya. Nah ini karena pernah di dalam Al-Quran itu kan ada apa? In tastaghfiru sab'ina marrah fala yaghfirullahu itu apa namanya? In tastaghfiru sab'ina marrah fala yaghfirullahu lahu. Jadi seandainya karena Rasulullah itu minta ampunan untuk pamannya itu, untuk pamannya itu, atau siapa namanya Ubay bin Ka'ab yang orang munafik itu, apa namanya, siapa Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay, nah, itu yang orang-orang munafik itu loh, sama apa pamannya itu kan pengen supaya diampuni, ternyata sudah dinas kalau orang munafik itu nggak diampuni. Walaupun engkau minta ampunan beristighfar sebanyak 70 kali, maka Allah tidak mengampuninya. Artinya bahwa bahwa bilangan 70 itu tidak dimaksud, tapi yang dimaksud itu adalah kamu mau berapa kali saja itu enggak ada masalah, tetap tidak berpengaruh, tidak diampuni. Artinya dalam bilangan itu la mafhumalah. Nah, kalau ini juga sholat jamaah 27, 25 keutamaannya. Ini la mafhumalah. Adat itu, bilangan itu. Yang dimaksud adalah jelas lebih utama sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian dengan keutamaan yang lebih, yang banyak gitu. Dengan keutamaan yang banyak. Makanya ini dijelaskan oleh para ulama. Maka sholat jamaah memiliki tadi faedah yang sudah disebutkan. Selain mengungguli sholat sendirian, itu juga selain keunggulan yang sudah disebutkan tadi, juga beberapa hadis yang memang luar biasa jamaah itu, karena memang jamaah itu fadilahnya dan ada nilai tersendiri di dalamnya. Salah satu diantaranya juga syiar Islam. Jadi dalam suatu daerah itu harus ada yang berjamaah, misalnya ada memang oleh ulama itu dibahas tentang itu diantaranya. Nah kemudian ketika diruntut nanti terus apakah derajatnya sama semua sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Nah, apa fadilah jamaahnya itu? Apa sama? Tidak. Nanti ada penjelasan dari para ulama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhulu sholawati indallahi taala sholatus subuh yaumal jum'ah fi jama'atin. Yang paling utama kata Rasulullah, afdhulu sholawati utawi paling utama nih sholawat, piro-piro sholat. Jadi utama sholat yang paling utama indallahi mungguwe Allah Ta'ala iku sholatu subuhi sholat subuh yaumal jum'atin dalam dino Jumat fi jama'atin sholatnya yang dalam jamaah. Yang paling utama sholat dari sholat-sholat yang lain. Menurut Allah sholat yang paling utama adalah sholat subuh hari Jumat dengan berjamaah. Ini yang paling utama dalam hadis ini. Seperti di hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Imam At-Tabrani.
Dari Imam Abroni dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Maka kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten, fa'akadul jamaah ba'dal jumu'ah subhuha. Paling utama atau paling utama, paling hebat jamaah yang paling top lah istilahnya, paling tinggi tingkatannya dari jamaah-jamaah yang lain setelah sholat Jumat istilahnya. Maka sholat Jumat itu jelas intinya karena tidak sah kalau tidak berjamaah kan sholat Jumat. Nah selain itu yang paling utama adalah sholat subuh. Sholat subuh, yang sholat subuh di hari Jumat. Kemudian sholat subuh selain Jumat. Yang penting sholat subuh berjamaah itu lebih utama. Kemudian sholat Isya, ini secara teratur. Sholat Isya berjamaah, ini di bawah subuh. Kemudian sholat Asar, setelah sholat Isya yang utama adalah sholat Asar. Setelah sholat Asar itu sholat Zuhur. Setelah sholat Zuhur sholat Maghrib. Jadi tingkatannya apa? Yang paling utama itu adalah sholat subuh yaumil Jum'ah. Itu yang paling top. Kemudian subuh-subuh yang lain bukan dari Jumat. Setelah itu Isya. Setelah Isya Asar. Setelah Asar Zuhur. Setelah Zuhur Maghrib. Ini secara beruntun, maksudnya secara tingkatan-tingkatan keutamaan daripada fadilah jamaah itu seperti tadi. Ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten. Bahkan beliau menjelaskan kenapa kok susunan atau tingkatan keutamaan fadilah jamaah itu seperti itu. Kata beliau, wa inna ma fadhalu jama'at subhi fal isya li'annaha fihima asyaqqu. Nah ini karena kenapa ulama secara khusus tingkatan jamaah yang paling utama itu kata beliau kan subuh ini jamaah subuh setelah subuh kemudian Isya dan terusnya karena masyaqqah dari jamaah di waktu-waktu itu yang paling berat. Jamaah di waktu subuh paling berat, jamaah di waktu Isya paling berat, jamaah di waktu Asar paling berat, kemudian Zuhur, kemudian Maghrib. Nah, kalau Maghrib kan memang mudah sekali karena memang waktu Maghrib, makanya banyak biasanya kalau jamaah Maghrib banyak. Kenapa? Karena masyaqqahnya sedikit. Nah, jadi nggak susah istilahnya. Tapi kalau subuh itu susah, makanya lebih utama. Setelah subuh Isya, ya Isya juga berat karena ngantuk dan lain-lain. Kemudian Asar, nah Asar juga susah ya, karena ada yang masih kerja, ada yang masih macam-macam. Kemudian setelah Asar, Zuhur juga susah karena panas-panas atau bagaimana itu agak susah, tapi lebih ringan. Kemudian yang terakhir adalah Maghrib, karena Maghrib itu tidak berat, jadi nggak begitu berat. Kalau yang lain tadi mulai dari subuh, Isya, Asar, Zuhur itu lebih berat. Yang paling ringan itu adalah sholat Maghrib. Makanya biasanya kalau jamaah Maghrib rame, musola rame, masjid rame, karena ini masyaqqahnya itu sedikit, jadi nggak begitu berat. Ini susunannya seperti itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten. Ini demikian sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut kembali pada hadis berikutnya. Insyaallah biidnillahi ta'ala. Dan setelah ini kan nanti ada fadilahnya sholat Jumat. Nah, sholat Jumat nanti ini harus diperhatikan karena ketentuan atau bagaimana orang yang meninggalkan Jumat. Insyaallah nanti secara khusus ada bab tentang fadilatil Jum'ah. Mudah-mudahan bisa dipaham, bermanfaat dan barokah, dan menjadikan kita ini difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.